Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita akan merenungkan nilai-nilai kebaikan kekatolikan. Itulah yang nanti kita bisa temukan dalam Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Memang di dalamnya ada beberapa pesan-pesan penting. Ada beberapa hal yang mungkin agak berbeda, tetapi justru disitulah kita bisa menemukan nilai-nilai kebaikan kekatolikan kita. Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50 adalah bagian Injil yang mengandung ajaran tentang upah berbuat baik. Tanggung jawab untuk tidak menjadi batu sandungan. Dan pentingnya pengorbanan diri untuk kebaikan sesama. Injil ini akan memberikan kepada kita 4 bagian pesan-pesan penting. Yang pertama adalah pesan dari ayat 41, yaitu upah kebaikan. Yesus berpesan kepada kita demikian, "Barang siapa memberi kamu secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Ini adalah sikap yang harus kita kembangkan seperti yang disabdakan Yesus kemarin. Sikap inklusif. Barang siapa memberi kamu secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus juga memberikan kepada kita nilai yang kedua, yaitu untuk menghindari sebagai batu sandungan. Dia berkata pada ayat 42, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut." Kemarin kita diajar tentang kerendahan hati. 2 hari yang lalu kita juga diajar tentang kerendahan hati. Gambarannya adalah hendaklah kamu menjadi seperti anak kecil. Barang siapa tidak menerima Yesus sebagai anak kecil ini, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maka ketulusan hati, kebaikan, kejujuran, kepolosan adalah bagian nilai-nilai kekatolikan yang akan membuat kita tidak bersikap eksklusif, sombong, menolak yang lain. Kita juga akan menemukan pesan yang ketiga, yaitu sikap berani untuk berkorban, sikap berani untuk menghindari dosa. Maka Yesus berkata dengan sangat keras, "Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah." Tentu saja kita tetap bisa berpikir jahat ketika kita mata buta. Kita tetap saja bisa berbuat jahat walaupun tangan tidak ada. Kita tetap saja bisa berbuat jahat ketika kaki kita tidak ada. Maka sebetulnya Yesus tidak sesederhana itu, ya. Tetapi dia mau mengajarkan kepada kita sebuah radikalitas, keberanian untuk melawan. Seandainya pun sesuatu yang melawan itu adalah tangan kita, kita harus berani untuk melepaskannya. Maka kejahatan tidak boleh kita beri tanggung jawabkan kepada orang di luar, tetapi kejahatan yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita.
Dan kemudian karena itu, seandainya kita bisa melakukan hal pertama, hal kedua, dan hal ketiga tadi, hidup kita itu akan seperti garam yang memberikan rasa gurih pada seluruh makanan, yang memberikan rasa nikmat dalam hidup dunia, bukan kenikmatan bendawi, tetapi kenikmatan kesejahteraan rohani. Maka Yesus berkata, setiap orang akan digarami dengan api, api cinta. Garam itu baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu dapat mengasinkannya? Adakah orang-orang yang bisa melaksanakan perintah Tuhan yang tadi kita bisa temukan perintah pertama, kedua, dan ketiga? Mari kita lihat bagaimana kekayaan orang kudus dalam gereja Katolik menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah yang mungkin untuk dilakukan. Agama dikenal bukan karena kitab sucinya, tetapi karena perilaku para penganutnya. Maka saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Santo Martinus dari Tours bisa melakukan hal itu karena cinta, ketulusan hati, pengorbanan, dan tidak bersikap eksklusif. Siapa Martinus itu? Martinus adalah seorang tentara Romawi yang kemudian menjadi pentobat, menjadi Katolik, dan akhirnya diangkat menjadi seorang uskup. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pengemis yang kedinginan. Maka dia turun dari kudanya, membelah mantolnya, dan sebagian mantol itu diberikannya kepada pengemis yang kedinginan itu. Dan malam harinya ia bermimpi melihat Yesus mengenakan separuh dari mantel yang ia berikan kepada pengemis itu. Maka tindakan itu yang pertama mencerminkan kerendahan hati, mencerminkan tidak menjadi sandungan, mencerminkan kebaikan. Maka sebetulnya tindakan kebaikan sekecil apapun itu memiliki efek rohani ke masa depan. Seperti yang Yesus katakan dalam pengadilan terakhir, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Banyak hal kecil yang bisa kita lakukan. Kelihatannya sederhana, tapi itu mempunyai pengaruh kekal. Mari kita juga melihat bagaimana Santo Yohanes Bosco. Ia adalah seorang imam yang bergerak dalam bidang pelayanan anak-anak muda. Ia tidak mau menjadi sandungan bagi anak-anak muda karena perilakunya yang salah. Maka dia menasihati mereka yang bekerja sama dengan Yohanes Bosco untuk mendampingi anak-anak muda. Ia berkata demikian kepada pendamping-pendamping anak muda. Anak-anak muda memandang kita untuk mengetahui bagaimana mereka harus hidup. Jadi orang-orang dewasa adalah contoh bagaimana orang-orang muda harus hidup. Maka Santo Yohanes Bosco berkata lebih lanjut, jika kita gagal memberi mereka teladan yang baik, ia telah menjadi batu sandungan bagi jiwa mereka. Maka mari kita ingat kembali tadi pesan Yesus, jangan menjadi batu sandungan. Bersikaplah radikal. Kalau memang tangan ini menjadi batu sandungan, pertobatkan tangan. Kalau kaki ini menjadi batu sandungan, pertobatkan kaki kita. Kalau mulut ini menjadi batu sandungan, pertobatkan mulut kita. Kalau mata kita ini menjadi batu sandungan, pertobatkan mata kita. Itulah yang dimaksud.
Tidak betul-betul mencungkil mata, memotong tangan, memotong kaki. Jangan senaif itu. Saya juga akan mengajak Anda untuk dalam dunia modern ini, Beato Carlo Acutis, orang kudus modern, pemuda. Beato Carlo Acutis, seorang remaja modern di zaman ini, menggunakan teknologi untuk menyebarkan devosi tentang Ekaristi dan kemudian juga membawa banyak orang-orang muda kepada Allah. Jadi dia menggunakan teknologi untuk menyebarkan kasih Tuhan, menyebarkan devosi, menyebarkan penghayatan sakramen Ekaristi. Maka kita harus mendengar bagaimana orang muda berbicara tentang kekudusan. Dia berbicara demikian. Kita semua dilahirkan sebagai orisinil, murni, belum tabrakan, belum ada perombakan, belum ada tembelan, orisinil. Tetapi banyak dari kita ketika meninggal sebagai salinan. Kita kadang-kadang kehilangan ketulusan seperti anak. Keorisinilan inklusivitas, orisinalan kemanusiaan, orisinil dalam ketulusan hati. Seperti gambaran anak-anak, gambaran tentang orisinalitas rohani. Mari saudara-saudara yang terkasih, saya ajak kembali untuk melihat kata-kata bijak ini, bahwa agama, kepercayaan apapun, itu dikenali bukan hanya karena kitab sucinya, tetapi karena orang-orang kudusnya. Orang-orang yang menghayati dengan baik apa yang diyakininya demi kebaikan sesama. Shalom.